wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri Sorong beserta Bapak Ibu Guru, yang terhormat Bapak Pengawas Madrasah Kabupaten Sorong, yang terhormat KTU Madrasah Aliyah Negeri Sorong beserta staf, yang terhormat orang tua wali murid, dan yang terhormat segenap tamu undangan yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kenikmatan yang tak terhingga, di antaranya kesadaran iman, kesehatan, serta kesempatan yang berbahagia ini, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri Sorong. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dari beliaulah kita mendapatkan contoh maupun suri tauladan terbaik bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga kita semua dapat ridhonya, dan semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau pada hari pembalasan kelak. Amin. Bapak Ibu Guru dan tamu undangan yang kami hormati, untuk acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, pesan dan kesan. Yang ketujuh, menyanyikan lagu himne madrasah, himne guru dan terima kasihku oleh kelas 12. Yang kedelapan, penyerahan kenang-kenangan dari kelas 12. Yang kesembilan, hiburan. Yang kesepuluh, pembacaan doa. Yang ke-11, foto bersama. Dan yang ke-12 adalah penutup. Bapak Ibu Guru hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara pada acara perpisahan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar karena perlindungan dan ridho Allah. Amin. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Aulia dan sari tilawah oleh Saudari Hana. Kepada Saudari Aulia dan Saudari Hana, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan
dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan yang pertama dari Saudara Uswan Haryadi Saputra selaku Ketua Panitia. Kepada Saudara Uswan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala telah diberikan nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita semua dapat berkumpul di bagian cerah ceria ini untuk mengikuti acara perpisahan kelas 12. Selanjutnya, selawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah dan yang kami hormati guru-guru sekalian beserta hadirin tamu undangan dan teman-temanku yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporannya atas nama panitia untuk melaporkan kegiatan perpisahan pada hari ini. Pertama-tama, saya akan menyampaikan anggaran untuk perpisahan ini. Sumbangan dari siswa-siswi kelas 12 yang sebesar 150.000 dikali 23 orang dengan total sebesar Rp3.450.000 dan uang kas berjumlah Rp900.000 dengan total keseluruhan Rp4.350.000. Alhamdulillah, acara dapat terlaksanakan dengan baik tanpa ada hambatan. Acara perpisahan pada pagi hari ini merupakan rangkaian perpisahan siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Sorong yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi nantinya. Acara perpisahan kali ini diadakan dengan cukup sederhana. Meskipun demikian, mudah-mudahan tidak menguri makna dan tujuan diadakannya acara ini. Yang terpenting adalah siswa-siswi dapat menyimpan kenangan-kenangan yang baik
yang berharga selama 3 tahun belajar di Madrasah Aliyah Negeri Sorong. Jalinan silaturahmi kekeluargaan dengan sekolah tetap tidak terlupakan. Banyak hal yang tak terlupakan dan menyenangkan yang saya dapatkan ketika bersekolah di sini. Sekolah ini membantu saya tumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sangat bangga bisa belajar di Madrasah Aliyah Negeri Sorong ini. Para guru tidak lelah menjawab pertanyaan siswa dan selalu mendukung kegiatan belajar dengan maksimal. Bahkan di jam luar sekolah pun mereka tetap ingin mengajar dan memberitahu para siswa dan siswi saat kesulitan dalam belajar. Semoga sekolah ini terus berkembang dengan baik lagi dan melakukan inovasi-inovasi baru agar dapat memajukan semua anggota yang ada di sekolah ini. Akhirnya, atas nama panitia, pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih, terutama pada para tamu undangan yang telah hadir pada acara ini. Juga kepada seluruh tamu undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan kehadirannya sebagai amal kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, dengan skala keterbatasan, kami tahu dalam penyelenggaraan perpisahan ini tentunya masih banyak kekurangan. Kami mewakili para panitia atas segala keterbatasan dan kekurangannya. Kami mohon maaf atas sebesar-besarnya. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua, Ketua Komite Madrasah Aliyah Negeri Sorong kepada Bapak Yustanto, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Sorong, yang terhormat para tokoh ulama, Bapak Haji Mustamin, Bapak Ustadz Sukardi, yang terhormat Kepala Manic Sorong beserta stafnya, yang kami hormati Bapak, Ibu, adik-adik semua yang hadir dalam kegiatan pelepasan siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Sorong. Puji dan syukur tak lupa mari kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, limpahan dan karunia-Nya kita dapat hadir di tempat ini, di tempat yang baik ini, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dalam rangka pelepasan siswa-siswi Madrasah Aliyah Sorong, Madrasah Aliyah Negeri Sorong kelas 12 angkatan ke-14 tahun ajaran 2022-2023. Suatu kebanggaan bagi saya di sini selaku ketua komite dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya untuk semua pihak yang telah membantu menyukseskan kegiatan ini. Karena dengan adanya kegiatan ini adalah sebagai wujud kita untuk bersilaturahmi. Silaturahmi antara orang tua dengan guru, orang tua dengan murid, dan semua yang ada di sini. Jadi sebagai sarana silaturahmi, kalau perlu untuk ke depan kita pertahankan. Karena dengan silaturahmi ini kita saling mengenal. Yang awalnya kita belum mengenal dengan satu sama lain, alhamdulillah dengan forum ini, sarana silaturahmi ini dapat kita laksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, beserta tamu undangan yang saya hormati, terkait dari penyampaian dari saya yang untuk adik-adik yang lulus dengan yang ke depan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tunjukkan bahwa untuk ke depan bahwa
kalianlah di sini adalah alumni dari Madrasah Aliyah Negeri Sorong, bahwa ke depan bawa nama baik sekolah ini dengan baik, tunjukkan kapasitas, kualitas, bahwa sebagai anak didik dari Madrasah Aliyah Negeri Sorong, sehingga nanti ke depannya menjadi generasi yang mumpuni. Untuk teman-teman orang tua yang hadir, mohon peran sertanya juga mensiarkan untuk orang-orang yang di luar sana dapat menyekolahkan putra dan putrinya di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sorong. Karena dengan siar-siar yang kita lakukan, lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Kelurahan Makbalin dapat semakin ramai. Nah, saat ini kan sebagian besar ada yang melakukan pendidikan di luar, baik SMA atau SMP, tingkat SD. Alangkah baiknya untuk jenjang menengah atas, mari kita arahkan di sini. Sekolah ini kalau bukan kita yang kembangkan, sekolah ini kalau bukan yang kita yang majukan, siapa lagi? Alhamdulillah anak saya sebagai komitmen untuk di lingkungan 2 orang saya masukkan ke sini. Untuk insya Allah anak saya besok yang kecil ini juga insya Allah tetap saya berkomitmen saya masukkan ke sini. Insya Allah yang kecil itu Pak, yang hadir. Nah, jadi ini sebagai komitmen saya terhadap lingkungan, kontribusi untuk lingkungan, bahwa marilah lembaga sekolah yang terdekat kita berdayakan. Jangan sampai hal-hal yang jauh-jauh yang kadang akan mempersulit kita diri sendiri, baik transportasi maupun lain-lain, kita kebingungan. Alhamdulillah banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Madrasah Aliyah Negeri Sorong, sehingga melalui pendidikan-pendidikan yang kami dapatkan, kami sangat berterima kasih. Kami selaku orang tua juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu guru, bapak kepala sekolah atas peran sertanya mendidik anak kami. Mungkin dalam mendidik anak-anak maupun putra-putra kami, anak-anak kami masih ada kesalahan-kesalahan, banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak guru, hati bapak-bapak sekolah, mohon dimaafkan. Karena dinamika dari mendidik anak seperti itu, kami juga pada saat mendidik di rumah belum sempurna, sehingga kami selaku orang tua murid, selaku ketua komite mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, untuk ada satu lagi promosi, alhamdulillah kami BLK Yayasan Atap Senja Papua komunitas jurusan multimedia akan mengadakan pelatihan di bulan bulan Juni. Alhamdulillah anak Dini Hanwa Yuswanti insya Allah melalui pelatihan BLK komunitas jurusan multimedia akan mendaftar, dan insya Allah pasti beliau diterima. Dia diterima. Kalau 2, 3 insya Allah mari kita nanti bantu. Kebetulan saya selaku ketua BLK komunitas, artinya begini, kita membuka ruang untuk kompetensi. Akan tetapi BLK tersebut ada di kota dengan pelatihan 240 jam. 240 jam, kita 240 jam kurang lebih 24 hari. Jadi memang menyita waktu. Itu ada hasil kerjasama dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, BPPB Sorong dengan kami Yayasan Atap Senja Papua. Maksudnya kita coba mendorong bahwa alumni dari Madrasah Aliyah Negeri Sorong selain dia melanjutkan pendidikan tinggi, setidaknya bisa mendapatkan sertifikat kompetensi yang insya Allah itu ke depan nanti di tim penguji dari kementerian juga sana dari mendapatkan sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya bapak-bapak kepala sekolah, staf dewan guru, serta adik-adik yang baru masuk. Nanti tolong dikondisikan dengan baik, tolong disampaikan ke teman-teman agar kita rame-rame meramaikan sekolah ini, sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang sangat luar biasa, karena lembaga pendidikan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga oleh pengawas Madrasah Kabupaten Sorong kepada Bapak Haji Mustangin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, wa sholli ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala, wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Sorong beserta Dewan Guru. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sorong beserta Bapak Guru. Yang saya hormati Sekretaris Al-Ma'arif Kabupaten Sorong dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'arif 2 Makbalin dan juga tetangga madrasah, Bapak Ibu wali murid yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang purna pada tahun ini. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih senantiasa mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Maka kita patut bersyukur untuk kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sisa hidup dan kehidupan kita berkomitmen untuk senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa dan selalu kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita akan laksanakan pelepasan siswa-siswi Man Sorong. Kalau kita mengingat sejarah daripada madrasah ini, kita memulai dari tahun 2004 untuk memulai madrasah ini, dan 2007 kita harus tinggalkan tempat yang pertama. Terus di tempat inilah kita memulai dari tahun 2008, tepatnya 1 Juli 2008 kita memulai di tempat ini, sehingga itu dituliskan angkatan yang ke-14 kalau kita hitung dari tahun 2008. Kalau kita hitung dari penegrian 2018 itu angkatan yang kelima. Ini sejarah daripada madrasah ini. Saya teringat ketika madrasah ini belum negeri, kita lakukan pelepasan ini hanya ditulis di papan tulis dengan menggunakan spidol, Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini sudah pakai spanduk, ada balonnya, ada panggung yang seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, madrasah ini kita ini antara Man Sorong, Man Ice itu sebenarnya satu nasab, cuman nasibnya yang beda. Itu Pak Is ya. Jadi nasibnya Man dengan nasibnya Man Ice itu berbeda, tapi nasabnya sama. Sama-sama milik Kementerian Agama. Lah apalagi waktu masih Al-Ma'arif, anak tiri. Ya memang dari Kementerian Agama diberikan izin operasional, tapi sementara ya namanya anak tiri, ya seperti itulah. Akan tetapi alhamdulillah pada hari ini, beberapa tahun ini madrasah ini sudah menjadi resmi anaknya Kementerian Agama, walaupun nasib berbeda dengan Man Ice. Dan perintisan daripada madrasah ini dimulai dari 2008, lahir 2018. Artinya negerinya 2018. Dengan kurun waktu 10 tahun kita merintis, alhamdulillah lahir 2 madrasah.
waktu lahirnya Man IC ketika sudah keluar izin operasional, kita itu kecil hati Pak Is, betul-betul kecil hati. Jangan sampai di satu tempat ada 2 madrasah yang tidak diizinkan. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan Man IC tetap jalan, Man Sorong juga keluar izin operasionalnya, keluar izin penegriannya. Maka satu kebanggaan pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengenang kembali bagaimana sejarahnya madrasah ini, dan alhamdulillah sampai saat ini walaupun nasibnya berbeda dengan Man IC, ya alhamdulillah kita sudah jauh berbeda. Sebagaimana tadi sudah disampaikan dari Pak Komite, ini semua adalah bagaimana ke depan untuk tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawabnya kepala madrasah, bukan hanya tanggung jawabnya para dewan guru, akan tetapi tanggung jawab kita semua. Kepala madrasah hanya berapa tahun nanti akan pensiun. Dewan guru juga demikian. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita semua. Jangan sampai punya anggapan, oh ini sekolahnya Pak Agus, tidak. Demikian pula yang di Man IC, itu bukan sekolahnya Pak Ismail. Ada yang punya anggapan, itu yang punya kepala madrasah. Itu anggapan yang tidak betul. Kita ini hanya sebatas melaksanakan amanah, melaksanakan tugas. Jadi Pak Agus, Pak Is itu ya, ketika nanti ada SK 1 lembar kertas yang tertuliskan harus kemana, ya itu yang harus kita laksanakan. Tidak akan kita tinggalkan, tidak akan kita bawa. Maka Bapak Ibu dan juga Dewan Guru kalau punya anggapan bahwa madrasah ini adalah miliknya kepala sekolah, itu sangat-sangat tidak pas. Oleh karena itu pemikiran yang semacam ini mari kita rubah demi kemajuan daripada madrasah kita, sebagaimana tema yang dituliskan di situ, melangkah bersama menuju masa depan gemilang. Artinya kita sama-sama, Bapak Ibu guru juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi kepala madrasah. Demikian pula Bapak Ibu wali murid, ini juga merupakan tugas kita bersama. Bukan berarti namanya madrasah, namanya sekolah itu hanya tugasnya orang-orang yang di sekolah. Ini tugas kita bersama. Oleh karena itu, demi kemajuan ini semua adalah perlunya adanya kita kerjasama. Untuk itu, mari ke depan lebih kita tingkatkan kembali jalinan silaturahim, jalinan kerjasama kita, sehingga apa yang menjadi keinginan, yang menjadi cita-cita bersama madrasah akan bisa terwujud. Demikian pula kepada anak-anakku sekalian yang sudah purna pada hari ini, tetap untuk belajar, tetap untuk ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, karena zaman ini sudah semakin menuntut kita untuk memiliki pengetahuan yang lebih. Kalau beberapa tahun yang lalu, kalau cukup SMA sudah selesai, dianggap cukup. Tahun berikutnya kalau sudah S1 sudah cukup. Tahun berikutnya kalau tidak S2 belum cukup. Nanti akan dituntut pula ketika orang tidak ber-S3, tidak sebagai doktor, maka juga tidak akan. Maka ini tuntutan semua. Mari kita zaman ini sudah harus kita hadapi, kenyataan ini harus kita hadapi, terutama Bapak Ibu wali murid, mohon anak-anaknya tetap didukung apa yang menjadi cita-citanya, sebagaimana pesan Nabi, adibu awladakum fa innahum makhlukuna min ghairi zaman. Kita didik anak-anak kita untuk menghadapi 10-20 tahun yang akan datang. Nah, ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadikan anak yang soleh-solehah, yang senantiasa mengangkat derajat dan nama baik kedua orang tua. Demikian pula kepada madrasah, mudah-mudahan semuanya akan ternilai ibadah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak kita semua, dan semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua tercatat sebagai amal ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja. Masih banyak acara yang mau dilanjutkan. Kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan keempat oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Solo
kami persoalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Man IC, yang kami hormati Bapak Pengawas Pendidikan Islam Kabupaten Sorong, Pengawas Madrasah, yang kami hormati Bapak Kepala MI Ma'arif 2 ya, 2 3 2 ya, ada tetangga, Bapak Ketua Komite yang kami hormati, terima kasih atas banyak dukungannya. Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 hadir semua tidak ini, dan sampai ada yang tidak hadir lupa punya anak, ya anaknya sudah kelas 3 dia lupa. Kenapa orang tua lupa sampai anaknya sekolah kelas 3 baru kaget, oh anakku ternyata lulus, ya karena di sekolah ini tidak ada SPP. Kalau ada SPP itu pasti orang tua ingat, bulan ini sudah tanggal 30 nih, belum bayar. Nah, karena tidak ada jadi kadang lupa. 23 orang, mudah-mudahan hadir semua. Ya, mudah-mudahan semua. Salam semua tentunya pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mengenal Allah SWT, pelepasan siswa yang ke-14 tadi sudah diterangkan oleh Bapak Pengawas, karena beliau adalah termasuk perintis dari madrasah ini. Jadi kalian adalah sudah alumni ke-14 dari proses pendidikan yang ada di sini, dan alumni ke-5 dari Madrasah Aliyah Negeri Sorong. 1 tahun kita belajar dengan pola daring, ya, belajar dari rumah, ya, belajar dengan HP. Kemudian 2 tahun hadir di sekolah. Angkatan ini adalah angkatan istimewa karena angkatan ini mengalami 2 masa pandemi dan masa pasca pandemi. Di masa pandemi belajar itu susah. Orang tua yang tidak punya HP terpaksa jual sapi untuk beli HP. Ya, pokoknya ngutang atau apa pokoknya beli HP. Yang biasanya tidak ada keperluan untuk beli pulsa, dipaksa untuk beli pulsa selama 1 tahun. Gurunya juga bingung cara ngajarnya. Ya, jadi masa pandemi itu adalah masa transformasi, ya, masuk kita ke alam digital yang dulu asing, yang dulu tidak pernah kita bayangkan, ternyata kenyataan itu harus kita hadapi, ya, belajar jarak jauh, ya, dengan Google Meeting lah, dengan Zoom dan sebagainya, ya, hal-hal yang dulu mungkin hanya orang-orang tertentu, sekarang semua orang bisa melakukan, ya, masa transformasi digital, dan kita sudah masuk ke zaman sekarangnya zaman digital. Pulsa suatu hal yang kebutuhan pokok, bukan cuma beras, bukan cuma sayur, tapi pulsa ini sudah jadi kebutuhan pokok. Ketika pulsa data sudah habis, dia bingung, ya, wah tidak ada informasi masuk ini gara-gara pulsa. Ya. Orang kemana-mana yang dicari jaringannya bagus atau tidak. Alhamdulillah di madrasah kita jaringan bagus. Ya, jadi kegiatan belajar dengan daring bisa dilaksanakan
dan sekarang sudah belajar dengan tatap muka. Perubahan ini berpengaruh sekali. Dulu sebelum masa pandemi, anak-anak dilarang bawa HP ke sekolah, ya, dilarang bawa HP ke sekolah karena mengganggu. Sementara belajar dia masih main game dan sebagainya. Jadi sekarang suatu kenyataan, bahkan siswa harus bawa HP, ya, karena banyak kegiatan-kegiatan, ya, yang menggunakan jaringan internet. Bahkan ujian juga menggunakan HP, ya. Tapi ini jadi tantangan besar bagi Bapak Ibu guru, ya. Bapak Ibu guru banyak yang mengeluh ketika dia mengajar sementara anak didiknya buka HP, main HP, ya. Dan ini kenyataan yang harus kita hadapi dan harus kita siasati, ya, di mana proses belajar ini bisa berjalan walaupun dengan masa-masa yang penuh perubahan. Bapak Ibu sekalian, 23 siswa ini akan kembali ke rumah masing-masing untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi kalau yang kuliah di Sorong, kuliah mulai bulan Agustus atau September. Tadi ada tawaran, ada kegiatan diklat di Pusdiklat, bisa cari kesempatan itu, ya. 3 bulan bisa ikuti diklat apa saja yang ada di BLK, ya, di BLK itu. Ada juga hanya untuk multimedia, cuma ada juga khusus las. Nah, laki-laki bisa, kalau khusus lasnya agak lama, 11 bulan, ya. Nanti pulang selesai dikasih alat las, bisa mendirikan bengkel las, ya, BLK. Jadi kemudian bagi yang lain yang melanjutkan di Sorong ini ada perguruan tinggi negeri yaitu IAIN Sorong, ya. IAIN Sorong adalah bagian daripada Kementerian Agama, bagian daripada Syiar Agama. Jadi anak-anak sekalian yang tidak keluar dari Sorong, tidak kuliah ke Jawa, bolehlah masuk ke IAIN. SPP-nya murah, hanya 1.700.000, murah sekali. Kalau di perguruan tinggi lain itu di atas 5 juta. Apalagi kalau di swasta, ya. Kalau di swasta itu biasanya SPP awal tinggi. Semester 1 25 juta, semester 2 22 juta, nanti turun sampai akhirnya terakhir semester 8 itu 5 juta. Itu kalau perguruan tinggi swasta dia modelnya begitu. Jadi kalau di perguruan tinggi negeri itu SPP stabil. Kalau awalnya 1.700.000 ya sampai wisuda segitu dan tidak ada tarikan apa-apa. Alhamdulillah ada 2 orang yang tanpa tes, ya, tanpa tes ke IAIN Sorong. Bagi yang lain yang segera yang lain bisa mendaftar, bisa ikut, ya. Kemudian di sini juga ada Uni Muda, ada UMS, cukup untuk menyalurkan pendidikan kita. Karena pendidikan ini perlu biaya, perlu dukungan materi dan sebagainya. Di mana kita kuliah itu sampai selesai, jangan sampai bisa mendaftar kemudian tidak bisa melanjutkan kuliah karena terbebani oleh biaya, ya. Jadi kalau sekitar sini ke kota, ya, mungkin 20.000 cukup 1 hari. Bapak Ibu yang sekalian, maka tolong dukung anak-anak kita untuk bisa melanjutkan pendidikan, ya, beri mereka kesempatan untuk belajar. Kalau mereka memang mau ke dunia kerja, ya diarahkan yang baik, ya. Karena anak-anak kita terutama yang laki-laki yang biasa dari alias ini kebanyakan setelah lepas sekolah dia inginnya bekerja, ya. Tidak apa-apa.
Atau ada yang mungkin sudah punya tunangan mau dinikahkan ya tidak masalah. Habis nikah lanjut kuliah tidak masalah. Karena kuliah punya anak juga tidak masalah. Kemudian ada lagi yang kalau mau kuliah yang fleksibel itu di universitas terbuka. Ya, bisa belajarnya 1 minggu sekali ke kampus. 5 hari kerja, mungkin kerja di mana? Sabtu ke kampus, Sabtu dan Minggu kuliah. Di UT, dekat itu, dekat rumah sakit ya, ada UT. Nah, jurusannya macam-macam. Jadi kesempatan belajar terbuka, ya, terbuka dan fleksibel. Ya. Kayak Usman dia bilang, Pak, saya mau ikut kayak Bapak. Ngapain itu Pak? Saya mau kuliah, tidak apa-apa. Nukangin 5 hari, kuliah 2 hari, selesai. Ambil jurusan teknik sipil di UT, tidak masalah. Ya. Karena kuliah juga kuliah. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan anak didik kita yang sudah selesai tahun ini, Allah beri keberkahan, diberi ilmu yang manfaat, ya. Ilmu manfaat ini adalah investasi dari Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru punya ilmu dimanfaatkan oleh siswanya, maka dia mendapatkan pahala. Itu keberuntungan jadi guru, ya, adalah punya siswa yang mendoakan gurunya. Demikian, kemudian penyampaian saya sebentar ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pesanan besar. Yang pertama yang akan disampaikan oleh perwakilan orang tua wali murid kelas 12 kepada Bapak Ismail Betawi. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang paling susah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Pak Camat, Pak Agus, bersama guru dan tenaga kependidikan Man Sorong. Yang kami muliakan Bapak Ketua Komite bersama dengan staf, anggota termasuk saya ini anggota komite ini. Namanya anggota komite itu semua orang tua wali. Pengurus ya ada beberapa orang. Selalu berada di belakang pengurus. Yang saya muliakan Pak Pengawas Madrasah Kabupaten Sorong yang punya madrasah terbanyak. Pengawas madrasah di kota lain itu kota Sorong madrasah kurang, tapi kabupaten madrasah paling banyak dan 2 madrasah aliyah. Yang kami muliakan Kepala MI Al-Ma'arif. Ini kalau acara di sana lagi saya jangan bawa lagi kesan-pesan Pak. Nah, tinggal ke MTS di sebelah lagi itu karena saya ini anak paling banyak. Nah, dan semua alhamdulillah sekolah di madrasah. Yang kami hormati para ibu bapak, orang tua wali dan anak-anak sekalian yang hari ini berbangga, bersukacita karena akan meninggalkan sebuah tempat yang menjadi kenangan selama 2 atau 3 tahun. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan syukur alhamdulillah karena Allah dengan segala otoritasnya maka hari ini kita dipertemukan dalam lingkungan madrasah di aula yang
sederhana ini. Kemudian selawat dan salam kita juga kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ungkapan rasa syukur dan salam kepada baginda Rasulullah itu, saya harus melihat semua, karena ini pesan dan kesan mewakili Bapak Ibu dengan beragam cara pandang ini. Saya tidak mungkin ngomong nanti Pak Agus bilang, wah ini saya punya pemikirannya begini. Nanti anak-anak bilang, wah pemikirannya saya belum masuk ini. Nah ini paling sulit Pak. Kalau pesan dan kesan di acara nikahan itu saya sering dan saya sampaikan begini, paling susah ini sebentar orang makan sotonya keinginannya rasa soto rusa tapi dapat sotonya soto kambing. Nah itu berarti kesannya kurang bagus. Maka saya harus menjembatani perasaan batin Bapak Ibu sekalian dan anak-anak. Ini agak sulit ini. Saya memiliki kemampuan yang juga terbatas karena tidak mampu membaca suasana batin kita semua. Tapi mohon izin saya menyampaikan beberapa pesan dan kesan saya sebagai orang tua. Kesan dulu, karena pesan itu biasanya mau tinggalkan baru pesan, jadi terakhir. Kesan yang pertama itu, anak saya itu ada 2 di sini. Berpendidikan di madrasah ini kok seperti tidak ada beban hidup saya ini. Padahal pendidikan yang baik itu pendidikan mahal loh. Biayanya besar. Maka saya merasa seperti saya kok kasih sekolah anak itu di surga. Tidak ada beban. Mungkin pesan apa kesan ini kena semua bapak-bapak, mama-mama ini. Saya kok tidak pernah dikasih nota bilang ini belum dibayar, ini belum dibayar. Belum pernah sama sekali. Saya bilang Pak Agus ini memang orang kaya benar ini. Ya kalaupun tidak punya duit, dia kaya hati. Kaya hati itu beda. Kaya duit tidak punya kaya hati itu sama. Samanya kaya, tapi bedanya beda dalam perlakuan. Punya duit tidak punya kaya hati Pak. Duit itu menjadi beban hidup. Tapi kalau tidak punya duit tapi punya kaya hati Pak, hidupnya enjoy. Inilah MAN Kabupaten Sorong ini. Saya ucapkan terima kasih sekali. Bukan berarti saya lari dari tanggung jawab. Kami Pak Isaki punya anak di sini Pak. 5.000 rupiah per bulan juga tidak pernah saya rasa ini. Nah ngapain lagi kita sekolahkan anak-anak di sekolah lain? Itu kesan saya. Sekaligus pesan, ngapain kita sekolahkan anak-anak ke tempat lain? Bapak Ibu yang dekat-dekat ini, jalur 1, jalur 2 sampai jalur ke-18 ini, kalau kita bergerak saja, kita punya sekolah itu menjadi madrasah ini menjadi madrasah yang menjadi skala prioritas orang cinta. Lalu saya punya satu lagi yang nanti tahun ajaran baru mungkin insya Allah daftar. Saya datangkan dari NTT loh. Kemarin Pak Musa punya anak daftar di IC. Saya tanya, Pak Mus, anak ini tamat dari mana? Dari Averos. Memangnya Averos hebat sekali ya? Daftar saja 16 juta. Bukan kita tidak bisa Pak, kita tidak bisa. Kita bisa, hanya karena kami cinta ini madrasah. Takutnya umat itu lari. Pak Ismail punya anak masuk di SMA ini, Pak Isa punya anak masuk di SMA ini. Masyarakat akan melihat guru madrasah saja tidak percaya madrasah, apalagi kita. Lebih baik kita juga ikut sekolahkan anak-anak di SMA saja. Maka saya sudah sampaikan ke keluarga, kita tetap madrasah. Dihina, diolok,
Memangnya madrasah itu tempat untuk dihina dari dulu. Sebelum Belanda datang saja itu sudah, apalagi datang Belanda, madrasah menjadi sekolah yang begitu jelek. Orang bangun madrasah itu karena bentrokan hati daripada orang muslim yang ingin membuat sebuah lembaga yang resmi yang namanya madrasah ini. Sebelumnya ajar di musola, di surau. Gitu, itu kesan. Sekaligus pesan ini. Yang kedua, saya kalau masuk madrasah ini, saya iri. Wih, dia punya taman-taman ini bagus sekali. Lihat itu pinggir-pinggir itu. Saya baru masih ada 7 kapling yang harus saya timbun, Pak. Nah, memang kita beda nasib saja, Pak. Pak punya ini gunung banyak, tinggal rapi. Saya di sana itu around semua, tinggal saya kasih reklamasi. Gitu. Tiap hari. Dekat istri saja jarang saya ini karena memang ada di hutan terus ya. Sudah model orang hutan ada di hutan terus. Mana PK apa? KKB mau dekat. Takut ya. Itu kesan yang kedua. Kesan yang ketiga, itu mewakili pemikiran anak-anak ini. Mereka ini solid benar ini, bagus. Anak-anak angkatan ini solid. Mereka punya tema melangkah bersama menuju masa depan gemilang. Karena mereka solid. Satu saat itu saya monitoring asrama putri datang. Kok anak-anak ini banyak sekali loh. Ini bawa anak dari mana saja ini. Ternyata mereka belajar sama-sama menggunakan fasilitas wifi milik IC itu. Oh, mereka bangkit ini semangat mereka ini. Yang angkatan ini angkatan ke-4 ya atau ke-5 ini. Karena tidak beda jauh nih IC dengan ini nih. Kekhawatiran waktu itu saya rasa Pak pengawas, kekhawatiran oh ini IC sudah ada ini pasti SK-nya tidak turun. Oh tidak. Coba dibuat statistik orang SP4 berapa banyak yang masuk di IC kan? Anak saya dengan anak Pak Ishak saja masuk di sini. Kalau mau pakai otoritas kepala, ya anak saya di sana tinggal saya kasih masuk saja, susah apa sih? Memang tidak lulus, masuk di sini. Pak Ishak tidak lulus, masuk di sini. Itu kesan saya. Dan pesan kepada anak-anak di sini bahwa Man IC itu adalah mitra kita. Madrasah itu mitra. Jangan kita ini. Jadi hal yang kemarin-kemarin dilakukan belajar bersama, ada beberapa anak laki-laki tambah anak perempuan, mereka belajarlah. Belajar itu jangan hanya lihat 4 sisi ini saja, di tempat lain kita belajar. Maka saya terkesan dengan pengaruh mereka, dengan pendekatan mereka ini akan membangun jaringan yang ada kuat. Nah, pesannya kalian yang 23 ini kan pasti punya gandengan, satu lagi masuk di sini, satu lagi masuk di sini kan, sudah 23, tambah orang tua yang 23, tambah lagi berarti sudah 46. Tahun ini kita harus target lebih dari 50 kan? Insya Allah bisa. Ya sebagai orang tua wali saya tetap mendorong dan berharap agar kita yang ada di SP2, SP1, SP3 ini kita borong anak-anak, kita bawa anak-anak ke sini. Gak apa-apa. Bapak Ibu yang saya hormati, satu pesan terakhir untuk saya karena tidak boleh lama-lama nih. Melangkah bersama menuju masa depan gemilang. Itu bukan target tetapi cita-cita. Tomorrow will be better. Tomorrow, hari esok itu harus menjadi lebih baik. Tapi together juga will be better. Bersama itu juga lebih baik. Jangan hanya hari esok saja, tetapi kebersamaan kalian ini juga harus menjadi
lebih baik bersama dalam kebaikan dan ketakwaannya. Maka menjadi closing statement adalah mari kita mengajak kita semua untuk lihatlah Kabupaten Mansorong ini. Mansorong itu disebut Mansorong, tidak ditulis Man Kabupaten. Kalau Man Kota Sorong baru ditulis Man Kota. Itu keistimewaannya orang kabupaten, tidak disebut kabupatennya tapi langsung nama tempatnya. Tapi kalau di Man Kota tetap disebut kota, Pak. Nah, itu istimewanya. Kita coba bergerak bersama, together tadi, bersama itu lebih baik. Kita masukkan putra dan putri kita di sini, anak tetangga, jiran, famili kita ajak untuk masuk ke sini. Karena saya rasa kesan saya, anak saya yang sekolah di sini tidak pernah dibebani apa-apa, itu kesan itu. Kalau dibebani kan kita pusing, Pak, jual kambing itu atau jual sapi, kan tidak. Ya mungkin Pak Kepala Madrasah dengan Ketua Komite ini punya hati yang begitu baik, hati yang selalu disinari dengan cahaya ilahiyah. Akhirnya sebagai anak, sebagai orang tua merasa bahwa anak itu kok tidak pernah memberikan saya beban hidup di SD 4 ini. Anak Nur saya dengan anak Irma itu tidak pernah memberikan saya beban hidup di sini. Coba kalau masuk di contoh katakanlah Alveros saja, wah pasti itu Pak, daftarnya itu paling kurang itu. Saya hanya dengar-dengar saja 16. Belum lagi bulanannya. Dan memang dia tamat dari sekolah itu langsung jadi wali kota ya? Kan enggak juga. Nah, maka spirit kita untuk membawa madrasah ini ke depan harus lebih baik. Maka berangkat dari kita semua. Saya berharap kepada Pak Kepala Madrasah bersama guru dan tenaga kependidikan, Bapak Ketua Komite bersama dengan Badan Pengurus dan seluruh anggota kami ini tetap sehat dan tetap mendukung madrasah ini agar statistik jumlah siswanya menjadi lebih banyak, sehingga dari sisi itu tambahlah guru-guru kita yang alumni IAIN, STAIN dan lain-lain bisa melengkapi jumlah kita di sini, sehingga datang Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak susah, penceramahnya banyak, tidak cari-cari lagi dari luar. Kita ini saja, tapi sekali-sekali juga ambil dari luar sebagai bahan perbanding. Mungkin itu yang saya sampaikan. Pesan saya itu saja, membangun kebersamaan hari ini dan hari-hari yang akan datang dalam sebuah nuansa suasana selalu berada dalam mengharapkan nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada titip pesan terakhir lagi Pak Gus. Satu lembaga yang bagus itu juga mungkin dari aspek alumninya. Seberapa banyak alumni ini masuk di perguruan tinggi negeri yang baik di Indonesia ataupun ada yang di luar negeri, maka permohon kerjasama antara kita semua agar nilai untuk eligible itu jangan terlalu jomplang. Dia harus ini, karena kita baru pasang 85 Pak. Orang di daerah Jawa itu dia pasang 100 rata-rata. Ya kita punya tidak dipakai lah. Dia sudah pasang nilai paling tinggi 100, fisika 100, kimia 100, bahasa Inggris 100. Entah anak itu benar bahasa Inggris atau tidak, nilainya 100. Sementara kita di sini eksistensial kita jaga betul, bahwa yang saya kasih nilai ini saja saya sudah dorong, apalagi saya kasih 100. Kata belum menjadi amal, tetapi saya bertindak seakan-akan saya tidak pernah mengenal dosa itu. Itu yang saya lihat Bapak Ibu guru punya perasaan. Kata belum menjadi amal, tetapi bertindak seakan-akan kita tidak pernah menjadi orang yang berdosa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai salah, kan saya dosa Pak.
Yang kedua, pesan dan kesan dari adik kelas kepada saudara Ilyas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Agus Nasruddin selaku Kepala Madrasah Ahlian Negeri Sorong. Yang saya hormati tamu undangan Madrasah Ahlian Negeri Sorong. Yang saya hormati teman-teman yang saya banggakan. Saya berdiri di sini akan menyampaikan pesan dan kesan saya kepada Teman Sorong dalam acara pelepasan siswa-siswi Madrasah Ahlian Negeri Sorong kelas 3 angkatan ke berapa ya? 11. Hari ini adalah hari yang bahagia untuk kita semua yang berada di ruangan ini. Kebahagiaan akan terasa lebih lengkap apabila kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai. Berbicara tentang cinta, ada beberapa orang yang tentunya tidak diragukan lagi ketulusan cintanya dan tidak akan pernah melepaskan cinta mereka untuk kita, yaitu keluarga, terutama orang tua. Keberhasilan dan perjuangan yang kita capai hari ini tidak lepas dari cinta, kasih sayang, dukungan, serta bimbingan dari orang tua. Bahagiaku surga mereka dan deritaku pilu mereka. Karya anaknya Pak Rudino. Aku berdiri mengenakan batik ini di sebuah jalan setapak yang gelap. Pandanganku bertujuan pada dua orang di kejauhan sana dengan senyuman yang tidak asing di mataku. Dua orang yaitu adalah orang tuaku. Dua orang tua yang sangat aku hormati, aku cintai, aku sayangi. Ya, mereka papa dan mamaku. Dengan disertai senyuman, aku berjalan menghampiri mereka. Seiring dengan yang telah mereka lakukan terhadap hidupku selama ini. Mama yang telah mengandungku selama 9 bulan, mama yang sudah memperjuangkan hidup dan matinya aku dapat hadir di dunia ini. Mama juga yang telah merawatku dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Papa yang telah mendidikku, papa yang rela bekerja banting tulang, ikhlas mengeluarkan keringatnya agar aku dapat menikmati hidup. Detik demi detik, hari demi hari, bahkan tahun demi tahun. Apakah yang dapat aku lakukan untuk membalas mereka? Sering aku tutup kuping, gak mau mendengar nasihat mereka. Sering aku bohong kepada mereka untuk kepuasanku. Sering aku melawan jika mereka tidak mengabulkan permintaanku. Dan bahkan aku sering mengeluhkan kata-kata kasar yang gak pantas mereka dengar dari bibirku. Dasar cerewet, kuno, kolot. Tapi apakah mereka menendam perasaan dendam terhadapku? Tidak sama sekali. Mereka dapat tulus memaafkanku, kehilafanku. Mereka tetap menyayangiku dalam setiap hembusan nafas mereka, dan bahkan mereka tetap menyebutku dan menamaku dalam setiap doa-doa mereka hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Ya Allah, betapa durhakanya aku
Tak sadarkah aku bahwa mereka orang yang sangat berarti dalam hidupku. Langkah-langkahku terhenti di hadapan mereka, dan ku pandangi papa dan mama inci demi inci. Badan yang dulu tegap, kekar, kini mulai membungkuk. Rambut yang dulu hitam, kini mulai memutih. Dan kulit mereka yang dulu kencang, ini mulai berkeriput. Ku tatap mata mereka yang berbinar-binar dan mulai meneteskan air mata bahagia, air mata haru, air mata bangga melihatku memakai baju batik ini. Ku cium tangan mereka, ku peluk mereka sambil berkata, "Papa, Mama, aku hari ini tidak akan cukup membalas semua yang telah Papa dan Mama berikan selama ini kepadaku. Terima kasih Papa, terima kasih Mama. Aku sayang dan Mama sayang sampai akhir hayatku." Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pengumuman hasil kelulusan sekaligus penyerahan surat kelulusan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah dan wali kelas 12. Kepada Bapak Agus Nasruddin dan Ibu Deni Pujiasih, waktu dan tempat kami persilakan. Aditya Nurrahman Ansori, Sorong, 4 April 2005. Moto hidup, siapapun bisa jadi apapun. Alivia Nur Asyari, Sorong, 27 April 2005. Moto hidup, jika orang lain bisa, maka aku bisa. Adini Rahayu Syahputri, Sawai, 20 Juli 2005. Moto hidup, uang adalah segalanya. Aulia Iksania Priyanto, Sorong, 4 Desember 2005. Moto hidup, hidup adalah sebuah ujian. Dewi Ratnasari, Sorong, 11 Mei 2005. Moto hidup, belajar dari kegagalan itu merupakan hal yang lebih baik. Dea Ramadhani, Sorong, 1 November 2005. Moto hidup, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Surah Al-Asr. Dini Hawa Yuswati, Sorong, 18 April 2005. Moto hidup, jangan pernah mengatakan tidak bisa, cobalah dulu sebelum menyerah. Galuh Dini Aminarti, Sorong, 30 Juli 2005. Moto hidup, berjuanglah sampai yang kau perjuangkan bisa kau dapatkan. Irma Elviana, Kalingkur, 16 September 2004. Moto hidup, jangan berharap bahwa akan selalu ada orang yang datang untuk menolongmu. Hidupmu adalah 100% tanggung jawabmu. Lilis Fatika Sari, Sorong, 21 Januari 2005. Moto hidup, hidupmu adalah pilihanmu. Marsya Dwi Arisanti, Sorong, 24 Mei 2005.
hidup, selalu bersikap baik terhadap teman karena mereka dapat membantumu suatu saat ketika tengah mengalami musibah. Muhammad Akbar Andariswan, Sorong, 28 Desember 2005. Moto hidup, jika Anda takut gagal, maka Anda tidak pantas untuk sukses. Berhalangan hadir. Nabila Islami, Sorong, 18 April 2005. Moto hidup, mulailah dari tempatmu berasal, gunakan yang kau punya, lakukan yang kau bisa. Nining Sulistiani, Buton, 12 November 2005. Moto hidup, cukup diam dan buktikan bahwa kamu bisa. Nur Holisah Betawi, Kalikur, 27 Juli 2005. Moto hidup, kesuksesan dapat terwujud jika kita merawat keyakinan sebagai kekuatan. Rifki Nurjayanto, Sorong, 25 Maret 2005. Moto hidup, anti insecure, selalu bersyukur. Sania Rizkaini Mumtaz, Sorong, 9 Juni 2005. Moto hidup, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Sutanti Saida, Sorong, 1 Maret 2006. Moto hidup, jangan takut gagal karena belajar dari kegagalan adalah hal yang lebih baik. Syahirul Ahyarudin, Sorong, 16 Oktober 2005. Moto hidup, ingin sukses jangan hanya mengandalkan doa tanpa disandingkan dengan usaha. Tri Utami, Sorong, 14 Juli 2004. Moto hidup, jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tidak semua bunga tumbuh dan mekar di waktu yang sama. Uswan Haryadi Syaputra, Sorong, 18 Mei 2005. Moto hidup, jadikan kesalahan sebagai pelajaran. Yuri Safitri, Sorong, 8 April 2005. Moto hidup, kebanyakan kegagalan dari takut gagal. Zaki Ramadan, Sorong, 10 Oktober 2005. Moto hidup, selalu ada yang dipertaruhkan di balik keberhasilan. Menyanyikan lagu himne madrasah, himne guru, dan terima kasihku oleh kelas 12.
Dengan ungkapan
Bapak ibunya boleh sekalian Bapak. Sekalian. Dengan ibunya atau Bapak? Bapak kepala ibu silakan. Silakan. Ibunya Betawi. Ibunya. TKI kalau ibu. Bapaknya jangan, bapaknya rumahnya aja. Ibu Betawi dan TKI. Iya. Kalau mama-mama kan. Senyum. Cheese. Nah, gaya bebas. Kayak batu. Biasa. Selanjutnya, penyerahan penghargaan tahfiz Quran kepada Saudari Aulia Iksania Priyanto yang akan diserahkan oleh Ibu Elni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Penghargaan paling hebat di sini. Mamanya mana? Bapaknya? Di Mesir itu sudah buka itu Pak. Nah, 19 universitas di Mesir itu sudah buka. Coba dorong anak-anak yang tahfiz. Selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan dari kelas 12 kepada Bapak Agus Nasruddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kecil men. Tapi isinya padat. Cincin dari Basari. Untuk pada saya, bantu saya. Kalau saya itu namanya gratifikasi. Jadi kalau mereka abu begini, abu putihnya sudah abunya dihilangkan, sudah mereka juga sama dengan kita itu. Gitu. Acara selanjutnya yaitu pentas seni. Marilah kita saksikan penampilan tari pelajar Pancasila yang dipersembahkan oleh kelas 11. 11 ke 10.
Ini namanya dari pelajar Pancasila. Kan ada sarang Pancasila. Sarang Pancasila. Ibu-ibu. Penampilan yang kedua, Wonderland Indonesia yang dipersembahkan oleh kelas 11. 10. Kelas 10, mohon maaf. Wonderful. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
lain luar biasa. Mas pakai lompat-lompat cecet badan. Saya paling protes itu. Cecet badan. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Haryanto. Kepada Bapak Haryanto saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian, mari kita tutup kegiatan kita, acara kita hari ini dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dari hari ini ke depan senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dikaruniakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu bi sunnatin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta wa anta wa la na'buduka wa na'buduka wa wa'dika mustatana. Na'udzubika min syarri ma sana'na wa laka bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bi dzunubina faghfir lana fa innaka la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya musarrifal qulub la tusarrif qulubana ala ta'atika wa ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah foto bersama. Siapa yang foto pertama? Sama siapa? Siapa dengan siapa? Guru dulu. Perhatian untuk Bapak Ibu, anak-anak sekalian, sesi foto bersama ini